Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini ada ibu-ibu yang sepertinya resah sekali perihal ada saudara-saudara yang melakukan penjualan daging babi. Nah, karena itu mari sama-sama kita dengarkan ya. Katanya bila perlu kita akan sidak, padahal warga sipil itu tidak punya kewenangan secara hukum, secara prosedur untuk melakukan suatu sidak. Itu hanya boleh dilakukan oleh aparat-aparat ya. Tapi mari sama-sama kita lanjutkan. Mau ngapain di sidak dagangan orang? Hah? Orang tuh jual babi di ruang lingkupnya. Orang tuh jual babi di tempat mereka jual babi. Kenapa heboh kali? Masalah babi udah kelar. Ini ada seorang ibu yang respon ya. Nggak usah dia provokator lah. Kita di Medan ini campur baur, Bu. Bukan Islam aja di Medan ini. Ya. Kalau ibu mau sidak tuh banyak muslim. Tengah-tengah hari udah buka. Kalau ibu mau sidak, berani Bu. Suruh tutup orang tuh jualan. Kalau nggak dilempar orang tuh dagangannya ke ibu. Nggak usah heboh kali lah. Jangan usah jadi provokator lah, Bu. Ya. Nggak suka damai. Masa gara-gara orang jual babi batal puasa ibu? Kan enggak kan? Aku aja muslim aja, orang tuh jual babi enggak batal puasa aku, Bu. Enggak ngences aku sama babi dulu. Sibuk kali masalah babi, udah kelar babi, Bu ya. Nanti gara-gara ibu sibuk-sibuk kali ngurus babi nih, Islam lagi disalahkan. Kita yang berpuasa, masa iya orang kita susahkan? Sekarang tergantung niat kita, Bu. Lillahi ta'ala puasa, bukan gara-gara babi kita puasa. Masa gara-gara babi kita ngences? Kan enggak kan? Aku juga gak selera sama babi tuh. Walaupun dipajang depan mata aku gak selera aku babi tuh. Terserah orang tuh mau jual babi, jual apa terserah. Sekarang tergantung iman kita aja, Bu. Ya. Makruh kok, Ibu. Coba kita dengar sekali lagi teman-teman ya. Jadi narasi yang disampaikan oleh ibu ini bahwa bila perlu mereka kita sidak di tempat-tempat mereka berjualan katanya ya di situ. Di tempat-tempat mereka biasa menjual daging babi. Ini benar-benar ya, ada apa sih? Dan ini serupa teman-teman, beberapa waktu yang lalu itu di Flores ya, juga ada narasi perihal membatasi ataupun saudara-saudara yang melakukan penjualan daging babi yang ada di pinggir-pinggir jalan seperti yang viral beberapa waktu yang lalu itu di Flores. Jadi ada usulan untuk itu kemudian disentralkan tempatnya, jadi tidak bisa lagi berjualan seperti yang selama ini berlangsung, tapi harus dibuatkan satu tempat khusus dengan jalur khusus untuk saudara-saudara yang mau berdagang babi dan jalur khusus untuk mereka yang kemudian menjadi konsumen ataupun yang membeli daging babi itu. Saya sudah pernah bahas videonya pada beberapa waktu yang lalu, teman-teman bisa mengecek di video-video yang ada di channel ini. Tetapi poinnya adalah mengapa kalau kemudian judulnya adalah perihal daging babi, kok sepertinya meresahkan sekali perihal daging babi ini. Ada apa sih? Nah, saya merasa bahwa yang disampaikan ibu ini jauh lebih wise ya, jauh lebih bijaksana, bahwa perihal iman itu tidak bergantung, tidak seharusnya dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya makanan ya. Makanya tadi beliau menekankan, kenapa sih itu udah selesai kasusnya kok masih aja kemudian ngapain sih, untuk apa ngurusin orang ya. Mereka-mereka yang melakukan penjualan daging babi itu kan mereka-mereka yang bekerja, mereka-mereka yang mencari nafkah, mereka-mereka yang mencari makan melalui berdagang seperti itu. Kok kemudian disusahin, kok kemudian dibatasi ya. Ini kan artinya menghalangi rezeki orang, menghalangi mata pencarian orang. Nah, ini kan tentu sesuatu yang tidak bagus. Jadi saudara-saudara sekalian, ini ramai sekali ya. Bahkan di sini seperti yang di sini ya teman-teman ya. Ini yang postnya adalah Susi, lalu kemudian Susi Siregar ya, lalu kemudian di sini sudah disuka itu 1718, lalu kemudian ada komentarnya 136 dengan berbagai macam narasi yang berkembang ya. Tapi poin pentingnya saya sangat sepakat sekali perihal yang disampaikan oleh ibu ini. Ngapain sih ibu ya? Ngapain nyusahin orang? Ngapain membangun narasi seperti itu? Janganlah menjadi provokator untuk menyusahkan orang lain dengan mata pencahariannya. Jangan seperti itu. Nah, saya sepakat dengan narasi demikian ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita berharap ya, dan itu teman-teman beberapa waktu yang lalu memang sempat viral itu ya. Bahkan waktu yang lalu itu kan juga ramai sekali di Medan itu ya. Karena kemudian ada surat edaran dari kepala daerah ya, itu wali kota itu teman-teman Bapak Ibu sekalian, mengenai
dibatasinya ya, ataupun disentralkan tempat penjualan daging babi itu kan ramai sekali pada beberapa waktu yang lalu. Bahkan pada akhirnya itu ada saudara yang berjualan daging babi itu turun ke jalan, mereka melakukan aksi damai menolak perihal surat edaran tersebut. Coba sama-sama kita lihat di sini ya teman-teman ya. Di sini ya surat edaran ya, surat edaran ini ya, kasih aja di sini ya mengenai babi ini. Teman-teman sekalian, ini langsung muncul ya, seperti ada di sini. Ini dia. Ya, ini dia teman-teman ya. Ya, jadi ini surat edaran pemerintah Kota Medan nomor ini ya. Terkait penataan lokasi penjualan daging babi sempat memicu polemik katanya di sini ya, karena membatasi penjualan di tempat umum yang dinilai diskriminatif akibat protes keras pedagang dan ormas. Surat edaran tersebut akhirnya dicabut ya, lalu kemudian dan pedagang diizinkan berjualan kembali seperti yang ditunjukkan ya dalam keseharian selama ini. Ini dia teman-teman ya. Ya, bahkan di sini kayak reaksi publik, Gamki dan berbagai elemen masyarakat menilai kebijakan tersebut diskriminatif dan memecah belah warga yang plural. Ini beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu sekalian, ini dikeluarkan oleh wali kota ya. Penyebab polemik katanya adalah wali kota Medan mengeluarkan SE mengenai penertiban tata kelola penjualan daging babi. Nah, itu sama teman-teman yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu itu ini di Flores. Oleh karena itu, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, memang ini sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Kita semua tahu bahwa bangsa dan negara Indonesia itu adalah bangsa dan negara yang beragama, juga banyak sekali suku, juga banyak sekali budaya, banyak sekali bahasa. Lalu kemudian juga kita memiliki istiadat yang sangat beragam dengan berbagai macam situasi dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, ada tradisi. Lalu kemudian ada sekelompok orang yang merasa bahwa hal-hal kebiasaan itu tidak seperti yang mereka yakini, tidak seperti yang mereka inginkan, lalu kemudian mengharapkan agar hal-hal seperti itu dihentikan, ditata, dibatasi, supaya apa? Supaya seperti yang mereka kehendaki. Nah, ini nggak bisa seperti itu ya. Nggak bisa kita menuntut orang lain kebiasaan-kebiasaan suatu daerah, kebiasaan-kebiasaan suatu tempat seperti yang harus kita inginkan. Karena masing-masing negara kita ini kan negara yang sangat plural sekali. Dari berbagai macam aspek kita ini sangat beragam. Karena itulah kita memiliki satu semboyan yang sangat menakjubkan, adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itulah segala keberagaman yang ada ini haruslah terakomodir. Segala hal yang menjadi aspirasi haruslah terakomodir dan tidak boleh ada aspirasi-aspirasi yang justru mendiskreditkan ataupun ya bersifat diskriminatif terhadap kelompok-kelompok yang lain. Nah, dalam situasi yang seperti ini memang pada akhirnya kita mengharapkan para pengguna pelaksana kekuasaan itu bersikap adil, bersikap benar, bersikap tidak memihak dalam rangka dalam hal mengambil keputusan, merumuskan ataupun ya membuat kebijakan-kebijakan. Karena yang selama ini terjadi itu Bapak Ibu sekalian, ya saya heran sekali ya kalau ada kaitannya dengan Kristen, lalu kemudian ada kaitannya gereja ya, lalu kemudian juga ada perihal daging babi yang viral beberapa belakangan ini. Ya kita semua tahulah saudara yang beragama Kristen kan memang umumnya, meskipun ada beberapa yang mungkin karena faktor kesehatan ataupun faktor tertentu tidak mengonsumsi daging babi, tapi umumnya saudara yang beragama Kristen itu memang mengonsumsi daging babi ya, dan berjualan daging babi, umumnya seperti itu. Jadi apa salahnya kalau kemudian di suatu keyakinan yang berbeda itu tidak diizinkan dikonsumsi, yaitu tentu saja sah dalam keyakinan itu. Dan itu sesuatu yang saya pikir ya itu boleh mereka beranggapan berkeyakinan demikian dan itu harus dihormati. Tetapi kan keyakinan ini kan tidak tunggal. Keyakinan ini kan yang lain juga punya keyakinannya, juga punya pemahamannya sendiri. Sebagaimana kelompok A mengharapkan, menginginkan agar keyakinannya dihormati, kemudian tidak diganggu, demikian pula keyakinan yang lain. Ya, jadi saudara sekalian seperti yang tadi disampaikan oleh ibu yang memberikan respon ya perihal pernyataan ibu yang pertama tadi kita dengarkan itu, saya pikir itu satu ide yang sangat baik sekali bahwa hal iman itu seharusnya tidak terganggu oleh hal-hal yang sifatnya makanan. Bagaimana menurut kalian? Silakan diuraikan pada kolom komentar yang tersedia. Shalom, Tuhan memberkati.